Seneng deh awal tahun. Kita dengan semangat baru langsung ketemu teman-teman baru. Hari ini kita kenalan sama Poppy sama Mayang. Angkat gelas dulu dong kita selamat datang. Selamat datang di Spill the Tea 2020. Hey, Happy New Year. Happy New Year. Aku bilang tadi sama Mayang, Mayang baru kali ini main ke Spill the Tea, tapi kita udah berapa kali ngomongin Mayang. Masa sih? Iya. Sering kali ngomongin Mayang. Tapi tenang, kita ngomonginnya adil kok. Yang baik dan yang buruk, tapi rata-rata kebanyakan yang baiknya aja. Alhamdulillah. Kalau Poppy kita belum pernah ngomongin, berarti hidup kamu masih baik-baik aja. Iya. Aku gak baik-baik aja berarti. Pengen tahu dong Poppy, karena kan ini mah belum kawin, jadi pertanyaan pernikahan kita tujukannya sama Poppy. Boleh. Pertama kali kawin, kamu langsung tinggal sendiri atau masih sama mertua atau tinggal sama teman-teman? Nah, Kalau tinggal sama teman-teman kayak nggak mungkin ya. heeh. Kan kita butuh privasi gitu kalau menurut aku. Jadi aku memutuskan untuk kayak keluar dari rumah, tinggal berdua aja sama suami gitu. Mau Oke. itu sewa kek, mau itu masih kos kek, tapi yang jelas itu udah harus berbeda sama status kita pas waktu masih single gitu. Oke, itu kan kita sering dengar ya, kalau sudah menikah walaupun mungkin situasi tiap orang pasti beda-beda. Kalau bisa, kan banyak yang bilang gitu ya, keluar dari mertua indah, dari komplek mertua indah. Karena rasanya beda loh, belajar hidup mandiri sebagai suami istri. Emang apa sih proses kemandirian yang kalian lalui waktu awal-awal jadi suami istri itu, Pop? Sebenarnya proses kemandiriannya itu mulai ngurusin, ya sebenarnya pas waktu sebelum nikah kan udah ngurusin listrik, udah ngurusin tagihan-tagihan tuh udah sendiri. Tapi sekarang kita pikul tuh berdua gitu kan. Terus yang tadinya nggak terbiasa dengan mendengar suara ngorok suami aku gitu ya. Sekarang jadi bangun tidur yang kayak kebangun sama ngorok gitu kan. Terus harus sepakat banyak hal-hal yang tidak sepakat sebenarnya kan. Kalau udah hidup berdua tuh ternyata kebiasaannya nggak gantung handuk lah, terus handuk basah taruh di atas tempat tidur tuh kalau adik aku gitu komplainnya sama suaminya. laci kebuka nggak ketutup Ditutup lagi. kayak gitu. Tapi harus berdamai nggak sih dengan keadaan itu? Ya kan nggak bisa sesuai segala sesuatunya mau kita kan. Daripada berantem ya udah deh gitu kan. Benar, akhirnya aku walaupun masih cerewet tapi aku yang ngegantungin Iya, gitu. itu kan hal kecil yang sebenarnya bisa jadi ribut tuh. Kok ini kan kamu belum pernah tuh. Cuman merasakan di posisi itu Iya. kalau aku jadi oh iya sih gitu. Nah lu siap-siap, nanti kalau lu kawin ya nasibnya begini juga. Ya gitu. Ini mah masih normal loh. Aku nggak bisa membayangkan ya, maksudnya suami istri berdua aja, tinggal berdua akan ada banyak adjustment penyesuaian yang harus dilakukan. Aku nggak bisa membayangkan pasangan suami istri yang secara sadar memutuskan untuk berbagi rumah dengan dua pasangan suami istri lainnya. Itu tuh dramanya menurut gue Dua berlapis sahabat. nggak sih? Berarti 3 kepala rumah tangga. Iya, tiga Dalam kepala satu rumah kep- tangga dalam tinggal di satu satu atap rumah. Jadi di 3 lantai, tiap lantai beda rumah tangga tapi emang temenan. Nah kita spill dulu video pengakuan selebriti kita yang ini ya, baru kita bahas. Kita lihat dulu nih komentar dari netizen seperti apa ya. Ada yang bilang seperti ini. Kenapa nggak tetanggaan aja? Ya juga. Itu setuju sih aku. Atau tinggal cari klaster gitu ya. Iya deket-deketan. Sekarang kan banyak loh orang tua Iya, banyak, gitu. banyak. Iya, bener, yang bener, dia bener. tinggalnya di klaster. Klaster. Jadi dia udah siapin sebelah Adiknya buat, di sini. buat bapak sama ibu. Anak aku ada 3 nih, ya pengennya deket-deketan gitu. Ya udah, nggak usah satu rumah, satu komplek aja. Gue tuh lucu ya, gue ingin mengomentari sedikit ceritanya Adipati Dolken ini. In a way, gue merasa itu cute sih ya, bahwa Adipati Dolken sama teman-temannya bertiga kan emang mereka tuh temen nongkrong bareng, bestie Bestie, banget, bro. Dulu satu kosan juga bareng-bareng, kehidupan maunya bareng. Mereka nggak Terus mau pisah, pernah ya. punya janjian gitu. Ntar kalau kita udah gede, kita udah kawin, kita tinggalnya deket-deketan. Nah, Adipati Dolken lah yang punya keberanian dan rezeki untuk mewujudkan mimpi itu. In a way itu sih menunjukkan bonding yang sangat Tunggu, kuat ya. berarti maksudnya Adipati Dolken inilah yang bangun rumahnya? Iya, itu rumahnya Adipati Dolken. Oh gitu, jadi Iya. dia yang ya udah nih rezeki ada dari gue, Iya. kalian Yuk tinggal. kita tinggal bareng. Oh wow. Asik ya? Sebenarnya konsepnya mulia ya. Iya kan? Dan menurut aku ya,
benar kita bahas bahwa tinggal bareng sama orang itu bukan perkara yang mudah. Oh. Jadi fakta bahwa mereka masih tetap bisa berteman dan istri-istrinya itu akrab satu sama Sampai lain. sekarang? Sampai sekarang. Istrinya Adi Pati Dolken kan awalnya katanya sempat, kayaknya gue gak cocok deh gitu. Sekarang katanya dia bestie banget sama tuh istri-istri. Oh ya? Kalau dipikirin idealnya mah hidupnya enak banget ya. Ini di Jakarta ya? Jakarta, Best, pengen pindah kan ya? lo ke rumahnya Adi Pati Dolken. Masih ada loteng nggak di situ? Kita baca komentar dulu ya, apa komentar dari para netizen mengomentari cerita Iya, hidup yang ada ini. yang bilang gini, musuh terbesarmu adalah Oke. orang terdekatmu. Ingat itu anak muda. Wah ini orang tua nih berarti yang ngomong ya. Aku mau bahas mengenai itu ya. Musuh terbesarmu adalah orang terdekatmu. Terdekatmu. Kan yang ditakutin kita ketika kita menyimak ceritanya Adi Pati Dolken adalah pasti udah deh ya, ayo kita ucapkan aja. Takutnya kan gitu ya. Suaminya tergoda sama istri Naksir. Itu, temennya. lah itu tadi yang gue baru mau ngomong. Mereka kan sama-sama udah dewasa ya. Iya. Maksudnya kan itu bisa Drama yang gini. banget nggak, Maya? Iya nggak? Drama banget. Kan bisa gini, kok istrinya dia gitu ya. Iya. Dia lebih perhatian deh. Aduh. Nah, Terus lama-lama dianterin. Iya. Atau pulang bareng. oh, Aduh. Pulang bareng emang pulangnya ke rumah kan? Iya, Sama-sama. rumahnya Iya. sama, cuman kan Oh, Iya. pulang bareng lah orang rumahnya sama. Iya, rumahnya Iya, emang iya. bareng ya kan? Ini tuh adalah hubungan yang menurut aku tidak bisa dipahami oleh semua orang, that's true. Hubungan modern, ya lu boleh sebut begitu. Tapi ya, aku tuh juga ngeliatnya gini ya, kayaknya anak-anak zaman sekarang, bener apa enggak ya, anak-anak zaman sekarang itu punya pemandangan konsep kehidupan yang cukup beda lah dengan generasi di atasnya, generasi gue. Nah coba gue mau bertanya point of view-nya Poppy sama Mayang gitu. Kalau membayangkan kamu nih, kamulah pasnya mungkin ya anak yang seumuran itu gitu. Living together, co-living gitu. Would you do it? Mau nggak kamu? kalau personally aku nggak mau sih. Jujur karena rumah tangga itu menurut aku kan butuh yang namanya privacy Iya, ya sih. iya. Butuh yang namanya privacy walaupun even itu sahabat aku entah itu dari kecil dari aku TK, privacy dalam rumah tangga itu penting penting. sih menurut aku. Kayak nggak ada kalau untuk living together apalagi dalam rumah tangga no gitu. iya. Itu sama orang menurut tua aku aja yang- enggak ya, iya. gimana mau sama temen gitu kan. Soalnya kalau satu rumah kan kita beneran butuh privasi banget, butuh kenyamanan. Bukan berarti ada orang lain kita ngerasa nggak nyaman, apalagi teman sendiri ya. Cuma kayaknya butuh space untuk kayak kita jadi satu keluarga aja, nggak usah ada. Campur tangan orang lain. Iya. Pengen membahas juga mengenai ini. Yang juga tadi dipertanyakan ya, gitu. Aduh bahaya loh memberikan godaan terlalu banyak ke dalam hubungan. Pengen bahas mengenai ini dong. Apakah kamu membatasi ruang lingkup pergerakan suamimu? Dan apakah suamimu membatasi ruang lingkup pergerakan kamu sebagai istri? Misalnya gitu. Nggak boleh punya banyak teman cowok ya, Pop? Gitu. Sebenarnya itu pernah suami aku lakukan gitu ya. Tapi sebelum suami aku kenal aku, teman-teman aku tuh banyak cowok, Kak. Oke. Aku apalagi kan hobinya main motor. Iya, aku lihat di Terus- Instagram kamu tuh. Iya gitu, terus Anak off-road. motor ini, Ren. Akhirnya dia tidak melarang karena memang teman-temannya akhirnya kenalan sama suami aku, udah percaya gitu. Tapi misalkan kalau aku off-road, aku nggak bisa tuh sendiri, harus sama dia juga. Oh, sama suamimu. Karena kalau off-road kadang-kadang suka nggak pulang kan, jadi mendingan sama dia aja. Oh. Suka misalkan kelamaan di tengah hutan atau Oh. yang emang beneran kayak emang harus direscue atau apa. Jadi suami aku suka khawatirnya itu sih, takut nggak pulang nih istri gue gitu. Oh, oke. Itu aja. Tapi apakah kamu membatasi suamimu untuk tidak main sama perempuan-perempuan? Sebenarnya kalau ke suami nih curangnya aku ya. Kan dia tuh kayak punya sahabat perempuan mungkin ya pas dulu. Terus aku tuh kayak pokoknya lu nggak boleh deket lagi gitu. Gak tahu ini curang atau apa gitu atau posesif gitu. Terus pas udah nikah teman-teman perempuannya tuh emang nggak ada. Oke. Terus Mendadak nggak ada gitu ya. mendadak nggak ada. Pernah nggak lo merasa terjebak dalam situasi ini? Lo percaya sama suami lo, tapi lo nggak percaya sama lingkungannya. Suami aku cupu soalnya. Jadi nggak ada di satu lingkungan yang benar mengkhawatirkan gitu. Walaupun minggu lalu sih kita ngomongin kasus selebriti kita, kayaknya selingkuhannya tampangnya cupu ya. Tapi Tapi kalau Mayang gimana Mayang? Kalau Mayang tuh kalau pilih pasangan tuh harus yang kayaknya harus yang percaya banget atau tiba-tiba yang aduh gue tuh
paling nggak seneng sama hubungan yang was-was. Kayaknya yang terakhir itu ya. Kriteria- Ya waktu itu pernah jadi bintang tamu juga nggak sih? Oh, enggak. Enggak, Itu ya. enggak. Oh, atau yang di itu tuh yang Sultan Dubai Kamu pernah pacaran sama Sultan Dubai? Sultan Bukan. Doha, kata apa mana sih tuh? Bukan, itu jokes saja. Kalau aku pribadi sih, aku kalau nanti semisalkan aku suatu saat udah punya pasangan, Kriteria. aku sih nggak membatasi pergaulan dia. Cuman asalkan tahu batasan aja. Tapi memang dari pengalaman dari teman-teman aku, banyak banget teman aku yang teman aku diselingkuhin sama sahabatnya sendiri. Aduh. Masa Sahabatnya sendiri. Gitu. diselingkuhin Ini teman sama- selebriti atau teman? Teman-teman main aku. Oh, teman main. Ada sih teman selebriti, cuman nggak mungkin aku sebutin namanya, cuman kebanyakan dari teman-teman main aku. Nah itu loh, Apa itu tuh? loh, itu kan fakta hidup yang emang nyata ya. Iya. Teman sendiri menyelingkuhi lo, gebetan lo, pacar lo digebet sama teman sendiri. Itu kan yang Betul. membuat kita nih kayak, lo yakin mau tinggal bareng sama pasangan Iya, lain? Itu tuh bahaya banget loh. Lo mungkin percaya sama suami lo, tapi apakah lo percaya sama lingkungan lo? Itu tuh deg-degan banget ya sih. Iya kan? Itu serem sih jujur. Ini mungkin kalau Poppy kan udah very secure kayaknya ya di dalam rumah tangganya. Tapi masih berdoa juga. Iya, Masih berharap maksudnya jangan sampai ada apa-apa gitu lah. Tutup tahun 2025 kan kita kayaknya banyak dikejutkan oleh berita ini selingkuh sama ini, yang katanya single ternyata udah punya istri, nikah sama ini, dalam kehidupan nyata punya istri tapi di sosial media kayaknya single gitu, ya kan? Temen bridesmaid ngegodain suami gue gitu kan, gitu. Soalnya ya ngomongin sahabat sendiri ngegodain pasangan kita, nggak bisa enggak kita melupakan apa yang terjadi sama Reza Arab di tahun 2025. Kan siapa mantan istrinya ya? Wendy. Nah, itu kan Wendy Walters. pacarnya Reza Arab yang sekarang kan itu bridesmaid-nya Wendy loh. Katanya dia tuh sampai trauma. Oh iya temen cewek. Untuk feeling kayak pasangan, feeling seorang perempuan, itu tuh kayaknya kalau suami kita ada something tuh kita pasti ini banget. Ya. Aku soalnya pernah kayak sempat ada, kok ini intensi orang ini kok nggak enak banget ya, Nah. feeling gitu. Ya, feeling Terus perempuan. walaupun dia tidak melakukan kesalahan atau apa gitu gimana, tapi kayaknya feeling aku kuat banget, tapi aku langsung sampaikan, kayak kamu agak jangan deket-deket deh. Maksudnya jangan terlalu gimana deh sama nih orang. Kenapa? Menurut aku kayaknya ini ada yang kurang aja, aku bilang gitu aja sih. All feelings are valid kan. Apa yang kita rasa itu semua bener loh. Bener, iya. Kan banyak dari kita gini, kok gue kayaknya feeling misalnya aku kenalin Karen kepada pasangan aku. Gue feeling itu, si Karen kayaknya maksudnya beda nih. Itu kan apa yang aku rasa. Cuman kan banyak dari kita yang gini, enggak itu mah curiga, aku curiga berlebih. Itu salah loh. Bisa jadi benar gitu. Ya mungkin Poppy-nya nggak ada feeling apa-apa sama dia, tapi dianya kita kan nggak tahu. Yang Poppy lakukan, yang kamu kontrol adalah kamu mengatakan kepada pasanganmu, gue sih percaya sama lo, yang gue nggak percaya orang ini. Nah, ujung-ujungnya lo salah. Karena gua sama Poppy sebenarnya lagi ngomongin makeup, rambut, sama baju. Bestie! Bestie kita. Iya,